Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen strategi. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompoknya. Yang pertama saya sendiri dengan nama Alia Rendi Sunet. Saya Fatima Pohapesi. Saya Nahdlatul Mamina. Saya Musar Patrizati Ode. Oke, sekarang kita masuk pada materinya. Jadi di sini pada presentasi kali ini kami mengambil perusahaan yang bergerak di bidang fast food yaitu KFC. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit profil dari usaha tersebut. Nah, KFC ini merupakan jaringan restoran cepat saji asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Louisville, Kentucky yang berspesialisasi dalam membuat dan menjual ayam goreng dengan daging ayam sebagai bahan utamanya. Nah, KFC ini didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders pada tahun 1890 sampai dengan 1980. Seorang pengusaha yang mulai menjual ayam goreng dari restoran pinggir jalan di Corbin, Kentucky selama depresi hebat. Sanders ini mengidentifikasi potensi konsep waralaba restoran dan waralaba Kentucky Fried Chicken pertama dibuka di Utah pada tahun 1952. Baik, kemudian kita masuk pada visi dan misi dari perusahaan KFC. Visinya yaitu selalu menjadi merek restoran cepat saji nomor 1 di Indonesia dan mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi restoran yang termodern dan terfavorit dalam segi produk, harga, pelayanan, dan fasilitas. Kemudian misinya yaitu semakin memperkuat citra merek KFC dengan strategi-strategi dan ide-ide yang inovatif, terus meningkatkan suasana bersantap yang tiada bandingnya dan konsisten memberikan produk, layanan, serta fasilitas restoran yang selalu berkualitas, mengikuti kebutuhan dan selera konsumen yang terus berubah. Oke, selanjutnya itu kita masuk pada tujuan perusahaan, yaitu mempersembahkan restoran dengan tampilan dan desain termodern dan sesuai dengan tren masa kini, dan memberikan suasana menyenangkan dengan tempat duduk yang nyaman, dengan terus melakukan peremajaan restoran dan menyajikan produk berkualitas tinggi yang paling digemari oleh pelanggan dengan kecepatan dan keramahan yang tak tertandingi. Berikutnya itu peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan dari KFC. Yang pertama, peluang dari KFC adalah meningkatkan permintaan untuk makanan sehat, membuat jenis varian lain dalam bentuk penyajian dan rasa yang baru, dan dapat menjadikan bisnis waralaba untuk menambah pendapatan dan menjual brand serta sistem manajemennya. Berikut yaitu ancaman dari KFC adalah kelangkaan bahan baku ayam yang berkualitas, kejenuhan pada pasar makanan cepat saji di negara maju, serta masyarakat mulai meninggalkan junk food dan mulai beralih ke jenis makanan yang lebih sehat. Yang ketiga itu kekuatan dari KFC adalah sebagai salah satu pelopor penyedia makanan cepat saji yang mempunyai cabang di seluruh Indonesia dan ada pelayanan yang ramah dan cepat serta mempunyai manajemen produksi yang baik. Terakhir yaitu kelemahan dari KFC, yaitu sebagai menu yang kurang memperhatikan nilai gizi, pemasok kurang dapat dipercaya dan harga yang kurang terjangkau untuk masyarakat kalangan bawah. Oke, sekarang kita masuk pada kondisi perusahaan, bagaimana kelompok kami mendefinisikan kondisi dari keuangan perusahaan ini. Jadi laba periode berjalan tercatat sebesar 32,66 miliar pada semester 1 pada tahun 2022, berbalik dari kondisi rugi 76,92 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan laporan keuangan pada tanggal 1 bulan 8 2022, laba per saham dasar menjadi 8 miliar pada akhir Juni 2022 dibandingkan dengan rugi 19 miliar pada akhir 2021. Nah, perseroan ini membukukan pendapatan sebesar 2,87 triliun pada semester 1 pada tahun 2022, meningkat 18,1% dari 2,43 triliun pada semester 1 tahun 2021. Beban pokok penjualan tercatat sebesar 1,8 triliun, naik 16% dari 933,3 miliar pada semester 1 tahun 2021. Nah, laba kotor ini tercatat sebesar
1,78 triliun per akhir Juni 2022, melonjak lagi 19,4% dari 1,5 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Jadi dari penjelasan ini membuktikan bahwa perusahaan KFC ini mempunyai kondisi keuangan yang lebih baik daripada tahun lalu. Oke, baik, kemudian kita masuk pada SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan. 1. Sebagai pelopor penyediaan makanan cepat saji. 2. Memiliki cabang di seluruh Indonesia sehingga daerah pemasarannya cukup luas. 3. Memiliki manajemen produksi yang cukup baik. 4. Memiliki brand resmi yang terkenal di seluruh dunia. 5. Pelayanan yang cepat dan ramah. 6. Disukai oleh banyak kalangan masyarakat. 7. Rasa yang khas dan lezat. 8. Dibuat dari ayam kualitas terbaik. Kemudian ada 2 kelemahannya, yaitu 1. Harga yang kurang terjangkau bagi kalangan masyarakat bawah. 2. Kurang memperhatikan nilai gizi. Berikutnya yaitu peluang. 1. Mengembangkan jenis varian yang lain, antara lain dalam bentuk penyajian dan rasa yang baru. 2. Bisa dijadikan bisnis waralaba yang bisa menjadi pemasukan dari menjual brand dan sistem manajemennya. 3. Masyarakat merasa takut mengkonsumsi ayam akibat merebaknya virus flu burung. 4. Banyak masyarakat yang lebih beralih ke jenis makanan yang lebih sehat dan mulai meninggalkan mengonsumsi junk food. 5. Pedagang kaki lima yang menjual fried chicken dengan harga yang lebih terjangkau. 6. Banyak bermunculan produk tepung bumbu ayam goreng yang kemungkinan masyarakat lebih suka membuat fried chicken daripada membeli. Ya, selanjutnya itu strategi analisis SWOT. Yang pertama, strategi SO, yaitu meningkatkan dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk mendapatkan kepercayaan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Manfaatnya adalah untuk menarik perhatian customer baru dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Yang kedua, yaitu memanfaatkan teknologi untuk proses pemesanan atau pemesanan secara online. Selanjutnya itu strategi ST, memanfaatkan brand yang sudah sangat dikenal dan kualitas produk di atas rata-rata, serta pemesanan yang tanpa minimum order untuk bersaing dalam industri yang menawarkan layanan sejenis dengan memanfaatkan kelebihan yang ada. Menjadi modal yang kuat bagi KFC Store untuk mendapat bersaing dalam industri yang menawarkan layanan sejenis. Selanjutnya itu strategi WO. Yang pertama, memperpanjang waktu layanan delivery order menjadi 24 jam untuk memenuhi kebutuhan makanan cepat saji karena kesibukan yang meningkat. Yang kedua, yaitu memberikan pelayanan yang maksimal untuk menghargai loyalitas konsumen. Untuk menghargai loyalitas konsumen, sebaiknya KFC memberikan menu gratis dan ketentuan tertentu kepada konsumen delivery order. Yang ketiga, yaitu melakukan promosi serta secara maksimal untuk menarik lebih banyak konsumen. Selanjutnya yaitu strategi WT. Yang pertama, memperbanyak penyebaran flyer di daerah jangkauan delivery order KFC, serta memperpanjang waktu delivery order menjadi 24 jam agar dapat bersaing dengan industri yang menawarkan layanan sejenis dan dapat meningkatkan total penjualan. Yang kedua yaitu mengubah sistem pengantaran 1 kali antaran 1 pesanan agar tidak terpengaruh kondisi lalu lintas sehingga pesanan bisa sampai tepat waktu. Oke, jadi berikut ini sudah kami paparkan beberapa pesaing dari perusahaan KFC. Nah, terdapat McDonald's, AW, dan juga CFC. Contohnya seperti McDonald's. McDonald's pasti sudah punya strategi yang mereka terapkan dalam perusahaan mereka, seperti strategi penerapan harga bundle. McDonald's menawarkan makanan dan bundle produk lainnya untuk harga yang didiskon, dibandingkan dengan membeli setiap item secara terpisah. Misalnya, pelanggan dapat membeli Happy Meal atau Extra Value Meal untuk mengoptimalkan biaya dan nilai produk mereka. Yang kedua itu dalam penetapan harga psikologis. Nah, jadi strategi penetapan harga ini membantu mendorong konsumen untuk membeli produk perusahaan berdasarkan persepsi keterjangkauan. Yang ketiga itu penetapan harga penetrasi. Jadi setiap mengeluarkan produk baru, McDonald's selalu memberikan harga yang relatif murah agar dapat memasuki pasar dengan mudah. Oke, selanjutnya yaitu strategi dari perusahaan KFC ini. Nah, untuk menjaga kepemimpinan pasar dalam industri restoran cepat saji di Indonesia, selalu memberikan kepuasan.
seperti yang tak terhingga diwajah setiap pelanggan dengan strategi-strategi sebagai berikut. Yang pertama itu ada mengembangkan dan menanamkan budaya yang mendalam dan kuat di dalam organisasi, di mana setiap karyawan memberikan perbedaan dengan berinovasi dan selalu berpikir di luar kebiasaan. Yang kedua yaitu membangun pola pikir yang berorientasi pada customer and sales mania dengan kesadaran tinggi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan melebihi dari yang diharapkan. Yang ketiga yaitu memberikan perbedaan merek KFC yang sangat kompetitif dengan berbagai ide dan strategi yang inovatif. Yang keempat yaitu mengembangkan kesinambungan dalam sumber daya manusia dan proses yang berfokus sepenuhnya pada pengembangan kompetensi dan kemampuan. Dan yang terakhir itu mempertahankan konsistensi dalam pencapaian prestasi terbaik. Selanjutnya yaitu kita masuk pada balance scorecard, di mana ada 4 perspektif dalam balance scorecard, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama, perspektif keuangan yang ada pada KFC ditargetkan mampu mencapai 4% dalam peningkatan penjualan tiap tahunnya. Namun, perusahaan ini sudah melebihi jangkauan target yang ditetapkan. Itu artinya perspektif keuangan pada perusahaan jasa tersebut telah mencapai keberhasilan dalam mencapai target. Selanjutnya yaitu perspektif pelanggan, di mana perusahaan ini belum dianggap mencapai target karena belum sesuai dengan kategori-kategori berikut, yaitu yang pertama customer satisfaction, yang kedua produk atau service attribute, dan customer relationship terhadap keinginan daripada customer atau pelanggannya. Tingkat kepuasan para customer masih rendah terhadap kinerja KFC. Untuk itu, KFC diharapkan untuk lebih memfokuskan pada keinginan para customer agar para customer tersebut dapat merasakan kepuasan yang maksimal terhadap kinerjanya. Selanjutnya yaitu perspektif proses internal bisnis, di mana internal pada KFC dianggap belum dapat mencapai keberhasilan dalam mencapai target karena dalam proses produksi hingga produk tersebut sampai ke para customer masih ditemukan banyaknya tidak efisiensi. Berikut ini itu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang ada di KFC dianggap belum mencapai keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan, karena tingkat kepuasan yang dirasakan oleh para karyawan di perusahaan ini belum dianggap maksimal. Hal ini terlihat dari gaji karyawan dan hubungan kerjasama yang terjalin antar sesama karyawan. Kurang adanya perhatian terhadap para karyawan oleh KFC, baik itu pemberian pelatihan ataupun reward atas prestasi yang telah diraih dan juga fasilitas yang telah disediakan oleh perusahaan untuk para karyawannya. Oke, selanjutnya jadi di sini kami merekomendasikan beberapa strategi untuk perusahaan KFC ini. Yang pertama itu memperhatikan kemauan dan kepuasan pelanggan dengan cara melatih karyawan untuk bisa lebih cekatan dalam memberikan pelayanan pada customer. Terus yang kedua ini memberikan lembaran kertas berisi penilaian untuk pelayanan dan dasa atau tekstur dari menu KFC. Jadi pada strategi ini dilakukan setelah pelanggan atau customer ini sudah menyantap makanan dari perusahaan tersebut. Nah, dari situ ada baru karyawan memberikan lembaran kertas untuk berisi penilaian. Nah, di situ juga bisa diletakkan nama dan nomor telepon atau email. Dan selanjutnya yang ketiga itu melakukan inovasi dalam berkolaborasi dengan selebritis atau grup band yang mempunyai banyak penggemar. Nah, di sini perusahaan ini bisa mengambil contohnya grup band atau dari Korea yang tentunya kita semua tahu bahwa grup band Korea ini banyak disukai oleh remaja-remaja Indonesia. Nah, ini juga bisa menarik pelanggan atau menarik pelanggan ini dari penggemar-penggemar grup band tersebut. Terus yang keempat ini lebih meningkatkan kebersihan dan menambah menu baru untuk menarik pelanggan. Nah, bisa juga perusahaan ini menambah menu-menu yang sebelumnya belum pernah ada pada perusahaan tersebut, seperti atau mungkin perusahaan bisa membuat menu
ayam rendang ayam rendang kayaknya sudah ada deh. Terus atau ayam apa gitu kan, biar menambah apa sih minat dari pelanggan-pelanggan. Berikut ini bagaimana cara perusahaan mengimplementasikan strategi yang telah direkomendasikan oleh kelompok kami melalui beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan etika, 1. Bersikap sopan, 2. Menjaga kualitas layanan, 3. Melaksanakan hubungan bisnis dengan tingkat kejujuran, keadilan, dan integritas yang tinggi. Kemudian pertimbangan tanggung jawab sosial, 1. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, 2. Penerapan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Pertimbangan keberlanjutan, KFC melakukan kampanye budaya beberes ini untuk mengajak seluruh konsumen untuk membereskan sendiri sisa makanan dan membuangnya ke tempat sampah. Buat teman-teman, jangan lupa videonya untuk Like Comment. and share. thank you for